なんて前戯みたいなものよ。 Dengan judul Killing Bites, Reflim akan membacakan sebuah alur cerita yang mengisahkan tentang pertarungan rahasia para konglomerat. Sebelum lanjut, buat kalian yang belum nonton video yang ini, bisa kalian tonton dulu aja biar bisa relate sama jalan ceritanya. Tapi buat yang mau nonton gelutnya aja, ya udah, kita langsung gasken ke alur ceritanya. Tepat setelah tumbangnya Brute beruang, di tempat lain kini secara mengejutkan telah berkumpul perwakilan dari masing-masing fraksi. Coba menyingkirkan pemenang ajang Killing Bites sebelumnya, Brute Tiger perwakilan Yatsubishi. Sateto, sonja, boku kara ikou ka na. Koi, jigoku o misete yaru. Meski memiliki tujuan yang sama, kekuatan serta arogansi binatang buas membuat Brute dari Sumitomo dan Mitsukado menolak bekerja sama dengan lebih memilih pertarungan 1 lawan 1, yang langsung diawali oleh pihak Sumitomo di mana merupakan seorang Brute Crocodile. Ore ga yaru. Betsu ni ii kedo sa. Anta hitori de daijoubu? Damare! 邪魔をするな。まずは貴様をやる。 Crocodile menyinggung bacotan Tiger yang bilang akan menunjukkan neraka kepada semua lawannya, di mana kini Crocodile justru dengan mudah bisa menyeimbangi dia, sampai ketika Damarって見てたんだけど、なんかまどろっこしくてね。気にするな。なんだ。まったく興味がない。 Tapi walaupun posisi Brute Tiger memimpin, sponsornya nampak tidak cukup puas sambil memandangi petak lain yang menunjukkan lokasi Eruza selaku Brute Yatsubishi, serta adik dari Brute Tiger, tengah terdesak oleh kedua Brute dari fraksi Sumitomo, si Tokek dan si Cobra. Karena itu, Tiger pun diperintahkan untuk bergegas menuju lokasi Eruza guna memberikan bantuan. Lalu tiba-tiba兄貴の影をちらつかせてでかい面しやがって。駒の動きに合わせて動かないと首輪が爆発して死ぬんじゃなかったっけ? Rupa-rupanya inilah niat asli Crocodile yang langsung menghadapi Tiger, bertujuan menjegalnya tepat setelah dia menerima perintah agar bisa membunuhnya memanfaatkan peledak yang tertanam di kalungnya. Di momen inilah rasa kemanusiaan Nomoto terguncang menyaksikan orang-orang di hadapannya dengan enteng coba membunuh orang lain. Oleh sebab itu, pada gilirannya Nomoto mencoba menggantikan peran Tiger dengan mengirimkan Hitomi menuju tempat Eruza berada, meski keputusannya tersebut disambut gelak tawa dari semua orang. Sa, Nomoto-sama! やっぱそうはいかねえよな。野本のやつ、勝手に駒を動かしやがって。まさか敵チームの駒であるチーターを助けるため。なんだそりゃ、意味がわからん。 Nomoto pun merasa terombang-ambing antara benar dan salah pada keputusan yang baru saja dia buat. Ditambah lagi, meski kekuatan Hitomi tidak diragukan cukup kuat,
Namun terlihat dia kewalahan menghadapi Brute Tokek yang cukup veteran serta cukup terlatih, mengingat pekerjaan dia sebelumnya sebagai bodyguard seorang mafia. Myogi Thunder Slap あなたのせいよ。あなたの駒を殺したのよ。俺が出るまでもねえか。あんたの相手は私でしょ。こっちのうねうねを先にやるか。すなわち2対2のダブルマッチだ。Setelah berhasil memberikan luka kepada Cobra, Eruza langsung berpindah haluan dan ingin melawan Brute Tokek. Tepat saat inilah terjadi perubahan pada wujud Brute Cobra yang sudah tidak mirip lagi dengan manusia. Ini memungkinkan berkat kecocokan si Brute dengan sel teriantrop yang sangat tinggi, memberikan kekuatan serta kebuasan melebihi para Brute biasanya. Kemampuan Brute Cobra pun bertambah setelah mengalami perubahan wujud. Tampak ketika Hitomi secara tiba-tiba tersungkur akibat racun yang Cobra sebarkan di udara, membuatnya yakin pada kemenangannya tanpa ia tahu mengenai fakta akan kekebalan Ratel dari racun Cobra dan berusaha menancapkan anunya. Slash 牙の鋭い方が勝つ。それがキリングバイツだ。Situasi yang serupa terjadi pada Brute Tokek dengan melakukan perubahan tingkat lanjut seperti Cobra, menyudutkan posisi Eruza hingga saat Hitomi yang berhasil mengalahkan Cobra datang menghampiri. Mattaku, yoku naku koneko-chan ne. Shitsuke no tame ni wa itashikata nai wa. Dousta! Hayai hayai. Thunder Swing! 咲いてあげるわ。あれ、なんだよ、まだやってんのかよ。Sedangkan Okajima yang sedari tadi diam menyaksikan pergulatan Tiger dan Crocodile, pada akhirnya dia pun melancarkan serangan setelah tak tahan melihat mereka berdua yang berniat meledakkan diri bersama. 地獄には貴様も同伴だ。それがどうした？この程度のことで俺がてめえを離すとでも？ここで命惜しさに俺を解放したならば、貴様はもはや獣ではない。上等だ。最終警告です。だがかばたくる。Perbuatan Okajima tersebut membuat geram Crocodile yang mana secara tidak langsung telah menggagalkan rencana dari fraksi Sumitomo dan bertekad menghancurkan Okajima sekuat tenaga. Yang mana hal itu bersamaan dengan munculnya petarung asing dari fraksi Mitsukado bernama Kido. Tak jelas informasi tentangnya, tapi tidak diragukan lagi kalau orang ini sangatlah kuat. Terbukti dengan betapa mudahnya dia bisa menghabisi Crocodile bahkan tanpa berubah wujud.
Bahkan dengan sadis, Kido meremukkan tubuh krokodil setelah melihatnya menghancurkan pepohonan dan tanaman di sekitar, di mana dia ini sangat mencintai alam bahkan sangat fanatik. Masih hidup, Brute Gorilla kini ingin mengakhiri riwayat Okajima yang sedang dalam kondisi terluka parah. Beruntung muncul sebuah lubang menyelamatkan nyawa Okajima, di mana ternyata selama ini Inaba terus menggali lubang guna jalan pelarian teman-temannya. 波のプレイヤーなら思考停止。どのみち殺すけどね。いや、これはなんだこの穴は。遅れてすみません。作戦通り隣のマスまでは来てたんですけどよーしやっちゃうぞMelanjutkan penggalian lubang, tak sengaja Inaba malah muncul di hadapan Brute Gorilla, menjadikan mereka kejar-kejaran. Dan puncaknya saat gorila hilang kesabaran terus merobohkan pepohonan guna menghentikan Inaba. Dan disinilah くそ、ウサギのくせに。あ、仕方がない。ちょっとだけ本気を出すか。ほんとムカつくんだよね。キド？しまった。つい熱くなってキドのタブーを犯してしまった。殴り倒す離脱するしかない。ゴリラハンマー。Di sisi lain, fraksi Sumitomo yang sudah kehilangan dua Brute pun tinggal menyisakan si tokek saja, membuatnya memilih mundur untuk sementara waktu, meskipun tetap berakhir tragis. Nah, 仲間を探しているのか。まさか1対1の勝負になるとは。勝てるか。勝てる。駒が同エリアに入った瞬間、住友チームの敗北が決定しました。少しは楽しめそうだな。 Selanjutnya, aliansi sudah berakhir dan tanpa pikir panjang, Ratel dan Cheetah, Hitomi dan Eruza pun memulai pertarungannya meski tak berselang lama gangguan muncul kembali. Tetapi kali ini datang dari pihak Eruza, yakni fraksi Yatsubishi si Brute Musang. Shibeton Rap 戦闘なんて前儀みたいなものよ。あれもう自由に動けるの？待ってたぜTiga. Lalu bersamaan kemunculan Tiger di hadapan Ratel. Di luar arena terlihat perkumpulan para direktur utama setiap fraksi yang membahas perihal regulasi tentang operasi teriomorfosis. Meski tampak luar regulasi ini cuma membahas keleluasaan kawin silang tanaman,
Tanpa masyarakat umum tahu, hal ini merupakan langkah awal untuk melegalkan operasi teriantrop, sehingga siapapun berhak menjadi seorang Brute. Dan untuk menentukan pemilik kekuasaan atas bisnis menjanjikan tersebut, Death Royale ini dilakukan guna mempertaruhkan semua itu. やつびしめ、白々しいことを。今回のデストロイヤル、どの財閥でもなく、指導が率いる管理局だからだ。貴様のくだらん野望など、こっぱみじんにしてくれるわ。 Lanjut ditunjukkan perbedaan kemampuan yang cukup jauh antara Ratel dan Tiger. Selain tekad Ratel yang tidak ada duanya terus bangkit menghadapi berbagai terjangan Tiger. 何かが爆発したと思ったらもう終わりよ。ごちゃごちゃうるせえ。ごたくはいいからさっさと来いよ。面白い。なんで次は仕留めて。認めよう。貴様にはある。次の一撃で殺す。 Tak berselang lama, tepat sebelum Tiger melancarkan serangan pamungkasnya, Inaba tiba-tiba muncul yang malah harus terperangkap pada jebakan si Brute Musang sampai muncullah Kido bergabung ke dalam pertarungan puncak pada Death Royale ini. なんだこいつ。よく見ておくがいいわ。お前の仲間が死ぬところをね。ラテルを自然に返す。こいつとは。Cenderung mengabaikan Tiger, Tiger pun jengkel merasa kalau dirinya tidak dianggap kuat oleh Kido sehingga membuat dia merubah target yang tadinya Ratel menjadi Kido, si Brute Pangolin. Hal ini menjadikan Tiger tanpa sadar terpancing jebakan Kido dan berakhir kehilangan tangan kanannya sebelum pada akhirnya tetap tumbang bersamaan dengan Brute Kuda Nil yang baru saja tiba.腹部を狙えばこれはようやく顔を出したか。生き残る道はなか。に負ける道理などありはしないのよ。最高だわ。Kejutan terus terjadi, mempermalukan Yoko yang sudah sempat berselebrasi akan kemenangan fraksi Mitsukado. Setelah tak disangka, Ratel mengalami perubahan bentuk serta kepribadiannya yang dibarengi dengan luka-luka yang berangsur sembuh, menjadi titik balik untuk posisi Kido yang kini terpojok. Melihat hal ini, Shido teringat akan masa lalunya saat pertama kali bertemu dengan Hitomi. Terkonfirmasi di sini kalau tidak jelas bagaimana ia bisa terlahir, tetapi Shido berkata kalau Hitomi sendiri merupakan seorang origin.
Tidak seperti Brute lain yang tercipta karena operasi, Hitomi sendiri memang terlahir sebagai manusia setengah hewan, menjadikan dia Brute spesial yang paling buas. どうして生きてるの？もう終わったと思って勝利宣言しちゃったじゃない。恥ずかしい。面白そうじゃん。私にもやらせろよ。人と獣の完全なる融合だが、野生を捨て去ったままでは生き残れない。人でありながら獣として牙を向け、牙の鋭い方が勝つ。それがキリングバイツだ。並ばないと買えないやつだぞ。んといいが、そんなに慌てなくてもいいぞ。いやあ、すまなかった。今はお前喋ったのか。もっと喋ってくれ。シット。いいぞ瞳。シド。待ってくれ。その子は獣じゃない。一緒に行こう。こっちだ。一番やりやすいぜ。Dan tepat setelah tendangan Ratel yang menggelindingkan terenggiling ini dan merobohkan beberapa pohon, Kido teringat pada masa lalunya yang ditinggal pergi oleh ibunya. Kala itu, ibu Kido menitipkan tanaman bunga pada dia untuk terus merawat dan menjaganya sebagaimana Kido menyayangi ibunya. Terus, akibat ulah ayahnya yang merusak satu-satunya peninggalan ibunya tersebut, Kido mengalami trauma yang cukup parah sehingga pikirannya mengalami distorsi dengan menganggap kalau tanaman itu adalah ibunya. Ditambah lagi ulah Yoko yang menyebutkan kalau asal-muasal Ratel adalah dari perusakan alam. Hal ini menambah rasa dengki Kido terhadap keberadaan Ratel itu sendiri dan memicu perubahan Brute Pangolin ke tahap berikutnya, memberikan posisi sulit bagi Ratel sampai saat yang tak disangka-sangka. Hah? Nanda so? Yappa koitsu oshii. Ya, meski Kido sempat terbangun dengan tengkorak yang sudah sedikit hancur, harapan Mitsukado sekali lagi hancur setelah Cheetah secepat kilat merobek leher si Pangolin. Tapi tak disangka-sangka Destroyal berakhir dengan pemenang yang tak terduga. Yare, まだ一匹雑魚が残ってたとはね。あっそう、じゃあ遠慮なく狩らせてもらうわ。あっ
何がどうなって？キリングバイツデストロイヤル優勝はなんとブレードラミ石田財閥だ。Belum cukup dengan kemenangan fraksi Ishida, tiba-tiba seluruh listrik mati termasuk seluruh monitor pengawas di arena Death Royal. Karena alasan itu, Shinozaki sebagai pembawa acara segera mendatangi lokasi secara langsung yang akhirnya mendapati penyusup yang menyabotase semua ini. Seperti kejadian-kejadian sebelumnya, lagi dan lagi dalang dibalik semua ini adalah fraksi Sumitomo yang tidak terima akan kemenangan fraksi Ishida. Untuk alasannya sendiri, yakni karena Direktur Utama Sumitomo tahu bahwasannya baik fraksi Ishida dan Yatsubishi telah bekerja sama dengan Shido Reichi selaku Direktur Utama Killing Bites dalam Death Royal kali ini. Naas, nasibnya pun berakhir di tangan Leo yang ternyata ikut andil dalam rencana Shido untuk menguasai bisnis Therianthrope yang sebelumnya dibahas tentang legalitas serta penelitiannya. Lalu Death Royal pun resmi berakhir setelah kematian Direktur Mitsukado setelah gagal memuaskan harapan Shido dalam penelitian dan manfaat sel Therianthrope. Yamete oke. あなたの犯した罪なのです。罪を問うことなど誰にも。その傲慢さですよ。この失態をどうお詫びしたものか。おじい様、どうしてこんな。何を白々しいことを。お言葉ですが、おしまいなのはあなたの方ですよ。こいつらを皆殺しになさい。レオは誰にも仕えない。この裏切り者。奴隷として生かしておいてやる。主人を殺されようが我が子を殺されようが新たなオスを粛々と受け入れる。1 minggu berlalu, Nomoto kini tinggal seorang diri setelah berpisah dengan Hitomi. Walaupun keseharian dia tidak berubah sepenuhnya, sekarang Nomoto cukup berani menghadapi preman yang menurut anggapannya tidak semengerikan Hitomi. Dalam renungannya memikirkan Hitomi, tiba-tiba Nomoto mendapat pesan untuk segera bertemu. Dan inilah yang terjadi. Oh, Hitomi-san? Ya. 無事だったんですね。心配しましたよ。まあそのうち治るんじゃね。ひとみさん、本当にありがとうございました。ひとみさんのおかげで理解できたんです。まるで告白じゃねえか。人間的に尊敬してるだけであって。ったく調子狂うな。その点に関しては私もお前に感謝してる。今までありがとな、野本。よくわかんないんだけど、指導さんがお前を殺せって。お前の存在はちょっとだけ都合が悪いんだってさ。悪いな野本、お前が言ってたこと守れなかったな。終わったか、ひとみ。うん。別に悲しくねえし。キリングバイツのチャンピオンになる。牙の鋭い方が勝つ。それがキリングバイツですよね、ひとみさん。Ya, cukup. Terima kasih buat yang udah nyimak. Adios, jangan lupa. Ingat anim, ingat Reflim.